Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas jangan sampai Liga 2 abadi. Nah, tim ini harus bebenah, tim ini harus bangkit. Nah, siapa timnya? Oke, kita saksikan saja bersama. Tim yang akan kita bahas kali ini bukan Persis Solo, bukan PSM, bukan siapa-siapa. Nah, tapi tetap tim Jari Jateng. Nah, tim ini adalah tim dari Persijap Jepara. Persijap Jepara menurut pandangan saya pribadi mempunyai potensi yang sangat tinggi selain PSS Cilacap. Nah, Persijap Jepara sendiri ini adalah tim besar yang dulunya pernah bernaung di Liga 1 ataupun Liga Jarum pada saat itu ya. Nah, Persijap Jepara ini sekarang berada di klasemen ya menurut pandanganku tidak lolos fase 8 besar lah. Nah, Persijap Jepara harus tersingkir, tapi Persijap masih tetap bertahan di Liga 2. Apakah Persijap ingin menghiasi Liga 2 atau malah turun kasta lagi? Nah, Persijap Jepara pernah turun kasta ke Liga 3. Pada akhirnya Persijap Jepara hanya 1 tahun saja lalu naik lagi ke Liga 2. Sejak diambil alih oleh Pak Iqbal Hidayat, Persijap Jepara langsung menggelorakan masyarakat Jepara ataupun supporter Jepara dengan menaikkan kasta. Wah, ini sangat bagus sekali. Gebrakan awal sebenarnya Persijap Jepara itu sangat bagus sekali ya. Mempunyai sponsor yang cukup bagus, mempunyai investor yang cukup cerdas juga menurut pandangan saya pribadi. Menurut pandanganmu, Cuk, Persijap Jepara ini bagaimana, potensinya gimana ini? Kok masih gini-gini aja ataupun gimana? Kemarin kok soal liga malah kayak gitu permainannya. Menurut pandanganmu gimana? Imbang 5 kali loh. Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, proses ya John menurutku, karena memang Persijap ini kan baru saja diambil alih oleh pengurus baru ya, atau pengelola baru. Jadi wajar harus membutuhkan proses, nggak bisa instan atau ujuk-ujuk dari Liga 3 juara Liga 2 langsung ke Liga 1 ya, nggak bisa, harus proses. Itu kemarin aja juara Liga 3 udah bagus ini bertahan di Liga 2 juga udah bagus menurutku, dengan program-program dan pengembangan yang ya nggak buruk-buruk amat ya, atau memang cukup lumayan lah. Penambahan bis baru ya, nanti kedepannya bakal ya banyak sih, mungkin saja nanti ada training ground baru atau Megastore baru, pengelolaan stadion yang lebih bagus. Nah, ini ya butuh proses. Untuk tahun ini bertahan di Liga 2 cukup bagus lah, dengan mampu mendatangkan banyak pemain muda Liga 1 lah. Rata-rata pemain Borneo ya, pemain Borneo itu diambil oleh Persijap Jepara, pemain muda-muda ya. Ini prospek sebenarnya. Ya betul. Nah, Persijap Jepara sendiri kabarnya saya dengar banyak yang mengkritik soal fasilitas Persijap Jepara harus dibenahi dulu, harus menguatkan pondasi dulu. Banyak yang menyuarakan harapannya di komentar akun Persijap Jepara itu tahun depan kuat to pondasine sik, melu piala Suratin, usia mudamu, bakatnya Jepara oke ngopo ra dinggo dan lain-lain. Ya, itu sangat penting sekali ya menurut pandangan Persijap Jepara. Kalau ingin mau ikut Piala Suratin yang junior ya monggo, bebas. Itu untuk mendidik usia muda dari kota Jepara sendiri. Bahkan banyak bakat-bakat di Jepara itu yang ibaratnya layu sebelum berkembang itu banyak sekali. Nah, ini sebenarnya harus diberi kesempatan oleh tim Persijap Jepara nantinya. Persijap Jepara nggak perlu lagi ibaratnya tergoda label-label mewah, label-label gini-gini harus gini, ra perlu seperti itu. Jika kalian ingin pemain yang bermain dengan hati dan mainnya bagus dan mainnya top, ya kuwi didikan pemain usia muda, kuwi genah jos mainnya. Nek kowe gorar tuku pemain berharap pemain itu dengan hati, wes kuwi ra bakal mungkin. Berarti ngono. Kuwi yo genah bermain dengan gaji, ora dengan hati. Nah, mikirnya kan ngono, simpel loh. Soalnya dudu pendidikane mbiyen cilik yo ora ning nggonanmu. Pendidikane cilik yo ning kota-kota liya dhewe wis pindah-pindah klub. Lah, dadi mereka itu bermain demi gaji dan yo ibarat tuntutannya dikon menang, wis ngono kuwi tok. Tapi kan nek kalahan ya. Nah, jika banyak yang menginginkan kan supporter Persijap Jepara itu golek pemain sing dengan hati ya kuwi carane. Nek kowe pengen golek pemain dengan hati, orbitno pemain usia mudamu, juniormu aktifno meneh, pendidikan usia mudamu jalanno meneh, terus orbitne nah dimainke. Nah kuwi marahi pemain ini bermain dengan hati ya ngono kuwi.
Menurut pandanganku itu saran yang bagus untuk manajemen Persijap Jepara, ya semoga saja didengarkan. Nah, lanjut lagi, Persijap Jepara sendiri ini mempunyai stadion yang menurut pandanganku kalau direnovasi ini sangat bagus sekali untuk bertanding di Liga 1, itu sangat layak sebenarnya jika direnovasi stadionnya. Tapi jika masih stadion kondisi seperti itu, menurut pandangan saya juga masih kurang. Nah, menurut pandanganmu Cuk, soal fasilitas Jepara sendiri ini untuk menaungi Liga 1 gimana? Ya, saya potong lagi soal pembinaan usia muda. Ya mungkin paling realistis memang Suratin ya, karena memang Liga 2 belum ada Elite Pro Academy. Sebenarnya ya juga nggak salah-salah banget Persijap Jepara sih kalau memang karena memang ini PSSI-nya sendiri tidak membuat sistem kompetisi Liga 2, maksudnya pembinaan usia muda di Liga 2 ya, atau Elite Pro Academy Liga 2. Mungkin kalau PSSI sendiri membuat kompetisi Elite Pro Academy di Liga 2, Persijap saya yakin mau membentuk dengan sistematis lah ya. Kalau urusan fasilitas ya mungkin simpel-simpel dulu ya, selama masih di Liga 2 yang simpel-simpel dulu. Misalkan ya kemarin ya beli bus, itu kan memang kebutuhan pokok ya. Kalau bisa ya ada kantornya, itu kan kebutuhan pokok, kantor Persijap. Terus kalau lapangan latihan ya mungkin bisa menyewa 3 tahun 2 tahun dibenahi rumputnya. Kalau membuat training ground atau training center, investasi di Liga 2 menurut saya kurang prospek ya. Ya mungkin naik ke Liga 1 dulu, nanti kan bisa berpikir soal training center atau training ground. Tapi kalau masih di Liga 2 sementara bisa menyewa dulu lapangan-lapangan sekitar Jepara yang mungkin bisa dibenahi rumputnya lebih bagus lah ya, intinya gitu ya, simpel-simpel dulu lah, nggak usah muluk-muluk. Ya betul, kalau menguatkan pondasi itu sangat penting sekali. Untuk mengenaungi Liga 1 itu juga nggak mudah, memerlukan biaya yang cukup tinggi, memerlukan dana yang cukup besar. Nggak hanya asal-asalan asal munggah ngono kuwi malah repot sebenarnya. Contoh nih, oke banget. Nah, saya mencontohkan oke banget Liga 1 tahun iki lho, oke. Nah, contohnya Persiraja itu sebenarnya itu sudah kehabisan bensin Persiraja itu. Terus ada lagi Persik Kediri dengan akselerasinya yang cukup bagus dari Liga 3, Liga 2 langsung Liga 1. Itu juga hampir kehabisan bensin Persik Kediri sebenarnya. Banyak supporternya yang protes tentang keuangan Persik Kediri dan lain-lain. Ya, Persik Kediri sangat beruntung sekali dengan hadirnya Mas Atur Irawan, dan ada mungkin investornya yang di belakang Mas Atur mungkin pasti ikut ke sana. Bahkan saya dengar pemain PSS banyak yang kabur ikut ke Persik Kediri. Nah, itu sangat beruntung sekali Persik Kediri. Jika nanti Persijap misal ini Liga 1 tidak kuat pondasinya, nanti juga akan sama nasibnya, juga bakal dibabati klub-klub Liga 1 ngerti dewi lah permainannya kaya ngono kuwi angel berarti wis. Pokoknya Persijap ini harus menguatkan pondasi terlebih dahulu. Berarti pondasimu kuat, pemainmu bener-bener mateng. Nek kowe misal ra kuat blonjo pemain bintang, yo kowe minimal iso ngorbitke pemain yang bener-bener top, siap tempur, siap mental. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Mungkin Persijap itu masih kurang di situ ya. Persijap Jepara ini mungkin bisa mencontoh tim-tim yang udah kuat pondasinya di Liga 2, yaitu ada di Persis Solo sebenarnya. Persis Solo itu punya akademi usia mudanya. Mereka punya akademi usia muda, mereka punya itu direktur teknik dari luar negeri untuk membina anak-anak muda. Nah, seperti itu juga harus dicontoh. Itu juga sangat bagus sekali, walaupun Persolo menggunakan para pemain bintang, tapi bagusnya mereka menguatkan pondasi terlebih dahulu ya. Persijap harusnya seperti itu jika ingin mereka itu di Liga 1 bisa survive ataupun bisa bertahan agak lama. Ora langsung munggah terus medun, Mbak. Kebiasaan klub Indonesia itu. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Keberadaan tim-tim Liga Indonesia yang sering naik turun gitu. Ya, contohnya PSMS Medan, Semen Padang, terus mungkin yang baru-baru ini Persiraja ya. Ya penting gacun munggah wae. Ora mikir piye-piye, akhirnya ya ngono-ngono wae. Mungkin kalau mau contoh, Persijap itu meniru Persita Tangerang. Mereka naik ke Liga 1 dan mereka itu nggak main-main. Mereka menguatkan pondasinya ya.
pembenahan stadion, pengelolaan stadion, pembangunan fasilitas latihan, terus pembinaan usia muda dan lain-lain lah. Ya akhirnya kan Persita Tangerang dilihat aja klasemennya lah, lumayan lah untuk tim yang baru promosi ke Liga 2 lumayan banget. Nah, mereka juga begitu serius. Jadi pas di Liga 2 mereka sudah mempunyai program dan mereka realisasikan step by step pas di Liga 1. Ini bagus sekali. Persijap Jepara nanti untuk saat ini buat program dulu. Halo. Ya kalau bisa dicicil nggak apa-apa sekarang, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa sih, nanti di Liga 1 bisa di di action lah, actionnya sudah bisa, programnya sudah bisa digarap lah. Betul sekali. Itu sedikit saran-saran dari kita untuk manajemen Persijap Jepara ya, agar tidak tergoda langsung ngotot munggah Liga 1. Ya mungkin mereka itu masih tahap awal. Persijap ini adalah tim besar selain PSCS Cilacap juga yang kita unggulkan nantinya untuk naik kasta ke Liga 1, tapi juga pada Persijap Jepara ini. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Persijap Jepara ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.